pagi yang luhur samanera dan Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan ini kami dari Mahawiyara Mojopahit akan melakukan pelimpahan jasa atau patidana kita tujukan kepada leluhur-leluhur yang abu jenazah maupun foto jenazah dititipkan di tempat penitipan abu di Mahawiyara Mojopahit. Semoga dengan kekuatan doa-doa yang akan diberikan oleh para biku sangga dan juga dengan kekuatan kebajikan yang pernah ditanam oleh leluhur-leluhur yang telah tiada, akan mampu melapangkan jalan leluhur-leluhur menuju tempat yang lebih bahagia alam surgawi. Dan juga di saat kita membaca parita suci, mengulang kembali sabda-sabda Buddha ini, kita akan selalu diingatkan tentang ketidakkekalan yang dialami oleh saudara kita, dan kita juga menyadari bahwa kekekalan itu sebagai hukum kudrati yang akan berlaku kepada siapapun dan sampai kapanpun. Marilah Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, kita akan bersama-sama konsentrasi pada doa-doa suci. Semoga nantinya benar-benar berguna dan bermanfaat untuk leluhur-leluhur yang abunya maupun fotonya dititipkan di tempat penitipan Mahawiyara Mojopahit ini. Marilah kita memuji, mengagungkan, meluhurkan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva dengan pujian wandana bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Agar leluhur-leluhur selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan bebas dari penderitaan, marilah kita bimbing untuk selalu menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha dengan pernyataan tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dotiyampi Buddhang saranang gacchami, Dotiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Kita merenungkan tentang sifat bajik dari Buddha Nusati halaman 5. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Merenungkan sifat kebaikan Dhammanusati. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang pedi tapo vinyuhiti. Merenungkan sifat kebajikan Sangga Nusati. Supatipano bhagavato sawaka sanggo, ojo patipano bhagavato sawaka sanggo,
Naya Patipano Bhagavato Sawaka Sangham Samiti Patipano Bhagavato Sawaka Sangham Yadidang Catari Purisa Yugani Ata Purisa Punggala Esa Bhagavato Sawaka Sangham Ahuneo Bahuneo Dakineo Anjali Karaneo Anyutarang Punya Ketang Lokasanti. Pernyataan hanya pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan satya kata. Nati me sarenang anyang Buddha me sarenang parang Etena sacawa cena hotu me jaya manggalang Nati me sarenang anyang damo me sarenang parang Etena sacawa cena hotu me jaya manggalang Nate me sarenang anyang sanggo me sarenang parang Etena sacawa cena hotu me jaya manggalang. Marilah kita mengulang kembali sabda-sabda Buddha yang menjelaskan tentang ketidakkekalan. Dibuka halaman 22, saya tentang 3 corak universal. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencari nibbana dalam kehidupan ini. Syair seumpama gunung 24. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan. Tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana telah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya,
maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal, ia berbahagia di surga. Syair tentang kekayaan yang termulia. Ia yakin pada tata gata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Dia yang yakin pada Sangha, teguh, lurus dan penuh perhatian. Mereka Sangha nyatakan ia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Sebab itu, keyakinan, sila, kepercayaan dan penebusan pada Dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai, halaman 26. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Tak lupa kita panjatkan doa-doa keselamatan untuk keluarga. Semoga keluarga bebas dari rintangan, halangan maupun karma-karma buruk dan mimpi-mimpi buruk. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. 32. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semua lenyap berkat kekuatan Sangha. Mohon yang berusaha menira untuk membersihkan tirta di puji maupun di foto-foto para leluhur. Semoga berkah perlindungan dari para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa,
senantiasa melimpah kepada leluhur-leluhur. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Marilah kita bersama-sama dalam sikap hening, sikap meditasi kita pancarkan, kita limpahkan jasa bajik yang pernah kita perbuat melalui pikiran, ucapan, dan tindakan kita sepenuhnya untuk melampangkan jalan leluhur-leluhur yang abu maupun foto dititipkan di tempat penitipan abu jenazah di Mawiara Mojopahit ini. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, leluhur-leluhur yang abunya maupun fotonya ditempatkan di tempat penitipan abu jenazah Mawiara Mojopahit ini. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga-keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, leluhur-leluhur yang abunya maupun fotonya ditempatkan di tempat penitipan abu jenazah Mawiara Mojopahit ini. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, kembali pada saat ini kami melakukan pelimpahan jasa. Semoga dengan kekuatan doa, dengan kekuatan
kebajikan yang pernah ditanam, yang pernah diperbuat, yang pernah dilakukan oleh leluhur-leluhur. Apabila saat ini leluhur ada yang masih di alam penderitaan, dengan kekuatan doa dan pelimpahan jasa yang kami berikan ini, akan membantu melapangkan jalan leluhur-leluhur menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga doa-doa yang kami bawakan mampu memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, dan mampu menyadarkan tentang kehidupan yang tidak kekal yang akan dialami oleh setiap keluarga, ditinggal kematian karena berpisah, karena faktor kematian. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, kita bisa membaca ataupun pernah mendengar dalam riwayat kehidupan Sang Buddha. Setelah Sang Buddha berumur 80 tahun, beliau wafat. Kemudian jenazah dari Sang Buddha ini dikremasi, dan hasil kremasi ini menghasilkan abu. Dan karena banyak suku-suku di India pada waktu itu ingin memberikan penghormatan yang layak kepada seorang Buddha, kemudian abu ini dibagi di suku-suku yang ada di India pada waktu itu. Kemudian kepala-kepala suku membawa pulang abu jenazah dari Sang Buddha atau relik-relik sisa pembakaran ini dijadikan objek penghormatan. Mengikuti atau terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh abu jenazah Sang Buddha, segenap umat Buddha sampai saat ini pun, jika ada orang tuanya yang meninggal dan ditangani dengan kremasi, maka abunya pun ada yang langsung dibuang atau dilarung di laut. Namun juga tidak sedikit, ada juga abu jenazah itu dititipkan di tempat-tempat penitipan abu jenazah dengan tujuan bermacam-macam. Tujuan keluarga-keluarga menitipkan abu jenazah di tempat penitipan abu. Yang pertama, keluarga masih mempunyai objek nyata untuk memberikan penghormatan kepada salah satu anggota keluarga yang telah meninggal. Lebih-lebih anggota keluarga yang meninggal itu adalah orang-orang yang sangat berjasa kepada kita. Tentunya semangat ini adalah semangat yang bagus. Dengan setiap saat atau hari-hari tertentu, tanggal-tanggal tertentu, kita pergi ke tempat penitipan abu jenazah. Di situ kita melakukan persajian persembahyangan atau melakukan doa-doa untuk leluhur yang telah tiada. Kita akan selalu diingatkan tentang jasa, tentang pengorbanan yang pernah diberikan oleh leluhur-leluhur yang telah tiada. Kita telah menunjukkan bakti dan hormat setiap saat. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, namun demikian di dalam agama Buddha kita mengajarkan juga bahwa kita tidak boleh melekat. Ada juga setelah dititipkan beberapa lama abu itu kemudian dilarung. Namun bukan berarti dilarungnya abu jenazah keluarga sudah berhenti untuk melakukan penghormatan kepada leluhur yang telah tiada. Masih ada doa-doa maupun sembahyang-sembahyang yang setiap tahun dilakukan oleh keluarga-keluarga Buddhis maupun Sipantisan untuk melakukan penghormatan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Marilah Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada, semangat untuk memberikan penghormatan kepada leluhur. Bukan saja kita datang secara fisik,
namun juga masih ada jauh yang lebih besar nilai yang harus kita ambil, yaitu kita menjaga nama baik keluarga. Dengan selalu menjaga nama baik keluarga, kita selalu rukun dan harmonis kepada saudara-saudara kita. Tentunya kita juga akan memuliakan, menghormati leluhur-leluhur, dan ini sangat penting sekali. Semoga Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, di hari-hari tertentu Bapak Ibu berkunjung di tempat penitipan abu jenazah di Mahwiara Mojopahit ini, benar-benar akan selalu teringat jasa dan pengorbanan orang tua itu, dan kita pun setiap saat menjaga nama baik keluarga. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita limpahkan jasa kebajikan dari doa ini dengan Etawata halaman 35. Etawata jaamehi sampatang punya sampadang, sabe dewa anumodantu sapa sampati sedia. Etawata jaamehi sampatang punya sampadang, sabe buta anumodantu sapa sampati sedia. Etawata jaamehi sampatang punya sampadang, sabe sata anumodantu sapa sampati sedia. Akasata cabu manta dewa naga mahidika, punyang tang anumoditwa cirang rakantu. Leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya dititipkan di tempat penitipan abu jenazah Mahwiara Mojopahit. Idang pun natinang kotu sukita ontuna tayom. Idang pun natinang kotu sukita ontuna tayom. Idang pun natinang kotu sukita ontuna tayom. Akasata cabu manta dewa naga mahidika, punyang tang anumoditwa cirang rakantu keluarga yang ditinggalkan. Akasata cabu manta dewa naga mahidika, punyang tang anumoditwa cirang rakantu tuang sadati. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa pelimpahan jasa untuk leluhur yang abu maupun fotonya ditempatkan di Mahwiara Mojopahit ini. Semoga leluhur benar-benar telah di alam bahagia dan keluarga bisa menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini dan menyadari tentang ketidakkekalan akan menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.